saya diberikan kesempatan untuk berbicara tentang headache. Brain Imaging Finding in Spectrum of Headache. Ini adalah overview dari apa yang akan saya sampaikan. Saya akan memulai dengan introduction, kemudian saya akan berikan contoh kasus, membahas imagingnya, kemudian berbicara sedikit mengenai teorinya. Dan terakhir, saya akan berikan suatu take home point. Headache. Tentu teman-teman tahu ya, jadi bahwa headache itu adalah keluhan utama pasien yang datang ke poliklinik ataupun ke ruang emergensi. Jadi dia itu bermacam-macam ya, jadi ada beberapa macam golongan headache ya, bisa primer, bisa cluster, tension type, ataupun migrain. Nah, tidak semua headache itu mempunyai defisit neurologis. Akan tapi penelitian dari Hall pada tahun 2013 ternyata menunjukkan bahwa pada orang headache tanpa defisit neurologis bisa ditemukan beberapa kelainan pada neuroimaging brain-nya. Jadi misalnya bisa ketemu brain tumor, kemudian artery venous malformation, hidrosefalus, aneurisma, subdural hematom, dan bahkan stroke. Jadi pada pasien dengan headache, kita harus bisa membedakan apakah itu merupakan primer disorder atau secondary disorder. Dan itu adalah peranan dari imaging. Nah, ini adalah beberapa sebab primary dan secondary headache. Primary headache itu kebanyakan bisa merupakan suatu migrain dengan atau tanpa aura atau tension type headache. Bisa juga cluster headache. Secondary headache bisa merupakan pasien akut posttraumatik, subarachnoid hemorrhage, bisa stroke, bisa arteritis. Nah, ini pada secondary headache kita harus mengingat suatu abbreviation ya, yang kita ingat dengan SNOO-P4. Jadi S-nya itu singkatan dari systemic dan secondary risk factor. Sistemik itu misalnya pasien kecuali headache, dia mengalami febris, penurunan berat badan, mungkin sebabnya suatu infeksi, meningitis mungkin. Kalau secondary risk, misalnya pasien itu ada riwayat malignansi, mungkin headache-nya itu suatu metastasis. N itu singkatan dari defisit neurologis. Jadi kalau headache dan disertai oleh tanda defisit neurologis mungkin bisa itu memang suatu proses intrakranial tumor ataupun stroke. Oh, untuk onset. Jadi bagaimana onset dari headache itu? Apakah onsetnya itu mendadak? Kemudian usia ya, older age itu sangat menentukan ya. Apakah itu progresif atau memang baru terjadi. Dan P4 itu posisional, misalnya apakah berubah pada perubahan posisi, apakah terjadi perubahan pada patternnya, kemudian apakah dipresipitasi atau ada tidaknya suatu papil edema. American College of Radiology itu sudah membuat gitu ya kriteria imaging apa untuk pasien dengan headache. Jadi di sini bisa teman-teman lihat ya. Jadi pada headache yang akut, mendadak, dan berat itu pilihan imagingnya adalah CT scan. Bisa dengan kontras, bisa tanpa kontras ya. Cuman ingat bahwa CT scan itu ada riwayat, ada kemungkinan radiasinya. Jadi kita harus memikirkan apakah pasien itu ada kontraindikasi untuk radiasi atau tidak. Kalau chronic headache itu pilihannya adalah MRI. Bisa tanpa atau dengan kontras. CT scan masih punya
tempat ya, walaupun tentu saja sama seperti pada akut headache itu CT scan perlu dipikirkan apakah ada kontraindikasi untuk radiasinya. Nah, ini ada beberapa contoh kasus. Jadi nanti saya berikan kasus, kita diskusikan imagingnya, dan kita lihat bagaimana referensinya. Yang pertama adalah wanita 54 tahun, datang dengan datang dengan datang dengan chronic headache. Karena chronic headache dan juga pasien usianya sudah lebih dari 50 tahun, klinisi berpikir bahwa itu suatu SOP Serpri. Keluhan utama dari pasien ini adalah headache, kemudian 3 minggu ini memburuk, disertai dengan keluhan pada penglihatan, dan pasien ini mempunyai riwayat hipertensi, tapi terkontrol. Pasien ini karena chronic headache sesuai dengan American College of Radiology, maka dilakukan MRI. Ini adalah hasil MRI-nya. Kita lihat di sini ya. Jadi kalau MRI itu mungkin lebih kompleks ya, teman-teman, daripada CT scan. Jadi pada MRI kita bisa membuat banyak sekuen dan juga potongan aksial, koronal, dan sagital. Makanya pemeriksaan MRI itu lebih lama daripada pemeriksaan CT scan dan lebih mahal ya. Jadi kita melihat di sini pada T1 kita melihat pada lobus parietal kanan ada lesi hipodens. Pada T2 kelihatan bahwa ada lesi hiperdens dan ada edema perilesi. Demikian juga pada flare-nya. Pada pemberian kontras tampak ternyata lesi itu tampak dia menyangat homogen, dan juga kita melihat ada gambaran dural di sini. Dan pada SWI ternyata kelihatan bahwa tidak ada blooming. Jadi di sini kita harus membedakan dulu apakah masanya itu intraaksial atau ekstraaksial. Nah, kita bisa melihat dari potongan aksialnya ini ya. Kemudian kita lihat potongan koronalnya seperti ini dan potongan sagitalnya seperti ini. Dari sini kita sudah bisa melihat dari karakteristik lesinya bahwa lesi ini adalah ekstraaksial dan mempunyai karakteristik yang benign. Nah, yang penting buat kita itu adalah mengetahui ini dulu. Jadi kalau kita mau bicara intra atau ekstraaksial, kita mau lihat dulu, ingat dulu bagaimana sih anatomi dari brain dan kranial itu. Ingat ya teman-teman, jadi kalau meningen itu di luar parenkim ya. Jadi dia di bawah tulang. Nah, membedakan intra dan ekstraaksial, kita mencari sign ekstraaksial. Apa itu? Yang pertama adalah cleft dari cairan cerebrospinal. Kemudian ada nggak displace dari subarachnoid vessel. Kemudian ada nggak atas antara korteks dan white matter. Kemudian displace dari subarachnoid space, terus kemudian broad base-nya di mana, dan ada enggak reaksi dari tulangnya. Nah, pada pasien tadi sangat tipikal untuk meningioma. Jadi meningioma itu adalah tumor ekstraaksial dan yang paling ya. Kemudian dari CT scan sebetulnya kita sudah bisa melakukan diagnosis meningioma. Jadi CT scan itu merupakan modalitas pertama untuk mendiagnosis meningioma. Jadi bisa non kontras. Non kontras sudah kelihatan bahwa masanya itu ekstraaksial dan warnanya itu slightly hyperdense. Nah, 20-30% mempunyai
kalsifikasi. Kalau diberikan kontras, maka dia akan menyangat kuat dan homogen. Ada juga menioma yang tidak homogen ya, karena itu atau ada kistik varian. Nah, itu bukan merupakan tipikal menioma. Jadi mungkin itu suatu malignan atau intermediate menioma. Kemudian tadi bone reaction-nya. Jadi biasanya ditemukan hiperostosis. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana kalau dekat dengan sinus ya, bagaimana sinus paranasalnya. Dan ini adalah helpful imaging sign pada kasus meningioma. Yang pertama adalah CSF cleft sign ya. Jadi apakah kita bisa melihat ada cleft gitu ya antara CSF dengan denparenchyma seperti pada panah itu. Terus kemudian kita bisa melihat adanya dural tail. Pada pasien kita juga melihat ada dural tail. Tapi dural tail itu tidak selalu meningioma ya, karena dia bisa juga terjadi pada kasus yang lain. Kemudian bisa juga tanpa sunburst atau spoke wheel appearance. Jadi itu adalah gambaran dari vaskuler ya. Kemudian kita bisa melihat nih bagaimana white matter-nya. Jadi itu namanya white matter buckling sign, dan juga ada penyempitan dari arterial yang merupakan helpful imaging sign pada menioma. Nah, ini adalah lokasi paling sering dari menioma. Jadi bisa di lobus frontal ya. Nah, kita lihat di sini ada dural sign, dan juga kita melihat bahwa tumor ini ada mempengaruhi osnya. Juga ada di sphenoid wing atau di lobus temporal di sering, kemudian di fossa posterior, kemudian bisa juga di VAC menioma, di fossa posterior di cerebellum, maupun di pituitari sekitar. Sehingga kita harus bisa membedakan antara meningioma dengan makroadenoma. Ini lokasinya memang yang paling sering adalah supratentorial, akan tapi kita harus ingat bahwa 5-10% itu ada di intratentorial. Dan harus dipikirkan ada meningioma yang multiple. Kasus yang kedua, wanita umurnya 50 tahun, yang ini akut. Jadi dia akut sepalgi, kemudian penurunan kesadaran ya. Jadi pasien ini juga ada riwayat hipertensi ya yang tidak terkontrol, tidak ada riwayat demam ya. Nah, dilakukan CT scan karena akut, maka imaging yang dipilih adalah CT scan. Jadi pasien dibawa ke UGD, penurunan kesadaran, dilakukan CT scan. CT scan-nya kita melihat seperti ini. Jadi ada lesi hiperdens ya. Jadi pada pasien dengan defisit neurologis datang ke UGD itu sebetulnya adalah untuk exclude perdarahan. Pada pasien ini kita melihat lesi hiperdens yang berupa hemorrhagic ya, ada di intraparenkim dan ada juga di intraventricle dan di ruang subarachnoid. Kita juga melihat bahwa ada edema cerebri dan juga ada herniasi subvaksin. Nah, ini ya, jadi lebih jelasnya seperti ini. Jadi kalau ada lesi, kita itu jangan hanya menjawab lesinya saja, tapi bagaimana efek masanya. Jadi kalau pada masa lesi ini kan dia ada lesi hemoragik di lubus frontal, di intraventricle, di subarachnoid. Kita melihat juga ada efeknya edema dan juga ada herniasi. Nah, ini adalah lokasi-lokasi dari hemoragik. Jadi yang pertama adalah intraparenkim. Kalau intraparenkim ya pasti itu inside of the brain ya. Kemudian intraventricle mengisi ventricle.
Kemudian mengisi ruang subarachnoid, ada juga di ruang subdural, dan ada juga di ruang epidural. Subdural dan epidural ini pada pasien, terutama pasien trauma, harus kita bedakan. Karena kalau subdural itu sebabnya adalah bridging vein, dan kalau epidural itu sebabnya adalah arteri menia media. Jadi membutuhkan penanganan segera dan cari fraktur. Jadi kalau epidural hematom atau EDH itu ada fraktur pada os yang berdekatan. Nah, ini tipe-tipe dari pendarahan pada brain ya. Jadi ada epidural tadi yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian ada subarachnoid, ada subdural, dan ada pendarahan intracerebral. Kita bisa membedakan antara epidural dengan subdural dari bentuknya ya. Jadi kalau bentuknya lentiformis atau biconvex seperti ini adalah subdural. Ya. Nah, ini mungkin saya ingin menerangkan juga ya ke teman-teman, mungkin masih ada yang lupa apa yang disebut dengan ko dan kontekku. Jadi kalau ko itu adalah pada lokasi traumanya. Kalau kontekku itu adalah pada lokasi yang kontralateral dari traumanya. Jadi setiap pasien dengan trauma kepala, kita kecuali melihat pada tempat traumanya, apakah ada fraktur, atau apakah ada EDH, kita juga akan harus melihat pada konterkumnya untuk melihat apakah ada contusio hemorrhage atau ada SD. Nah, tadi penting juga ya kita harus mengetahui atau menjawab gitu ya tentang herniasi. Jadi herniasi itu banyak ya eh, pada brain. Jadi yang paling sering itu adalah herniasi subfaksin. Kita melihat midline-nya, apakah midline-nya itu bergeser. Kalau bergeser, berapa senti harus disebutkan. Terus kemudian ada juga herniasi yang transalar atau eh, transpenoid ya. Kemudian transtentorial. Jadi ada yang namanya tentorium cerebri, kemudian herniasinya bisa downward ke bawah ataupun upward ke atas ya. Dan itu ada sentral dan lateral ya. Kemudian ada herniasi yang ke bawah, jadi tonsilar cerebral ke bawah. Dan kalau pada pasien dengan kalvaria yang terbuka, kita harus mencari ada transkalvarial herniation atau tidak. Ini kasus yang ketiga, perempuan 67 tahun, ada penurunan kesadaran sudah 2 hari. Sebelumnya dia mengeluh sepalgi, kemudian dia ada riwayat demam dan ada pada pemeriksaan ditemukan kaku kutub. Jadi arahnya adalah ke arah infeksi atau inflamasi. Nah, dilakukan CT scan ya karena ada pasiennya kan akut, terus kemudian mendadak ada kaku kutub dibawa ke UGD. Nah, pada pemeriksaan CT scan-nya, potongan aksial, kita melihat seperti ini. Jadi kita melihat bahwa ada penyangatan leptomeningeal seperti ini, ya. Dan juga ada lesi multiple. Ini ya kita lihat di pons, kita lihat di cerebellum sisi kanan, ada lesi multiple yang menyangat ring and ya. Ini mungkin lebih jelas. Dan juga kita menemukan di sini ada lesi hipodens di nukleus caudatus yang kiri. Jadi diagnosis dari pasien ini adalah meningitis, meningoencephalitis karena ada penyangatan meningeal dan juga ada lesi pada parenkimia. Jadi saya mengingatkan lagi apa sih yang disebut dengan meningitis. Meningitis itu adalah inflamasi dari membran pada brain atau spinal cord ya. Jadi kan sudah ada gambarnya di depan tadi bahwa di mana sih letaknya meningen. Kemudian encephalitis itu inflamasi dari brain ya.
Nah, itu kita bisa menemukan ada lesi pada intraparenkimalnya. Meningitis bisa didiagnosis dengan CT maupun MRI. Pada fase awal itu CT scan bisa normal, kita ketemu bisa hidrosepalus ya. Kemudian ada leptomenial enhanced dan kita harus mencari komplikasinya. Misalnya tadi lesi Budens itu kan infark ya. Atau mungkin cerebritis atau cerebral abscess. Nah, seperti ini adalah penyangatan patologis dari leptomania. Jadi pada keadaan normal itu sebetulnya leptomania pada kontras juga menyangat, tapi kalau pada kasus inflamasi dia lebih tebal-tebal dan lebih tampak prominent seperti itu. Kalau encephalitis sama early cerebritis itu bisa normal juga ya. Tapi pada late cerebritis kita bisa melihat ada lesi yang bisa single atau multiple dengan mungkin suatu ring and ya. Jadi ini adalah uh, normal menial dan ini adalah leptomenial yang abnormal ya. Kita bisa melihat di situ paling enggak kita lihat ya pada leptomenial ini kita melihat bahwa penyangatannya itu tebal, irreguler atau noduler, kemudian um, continuous ya. Terus kemudian batasnya tidak tegas, asimetris. Kita melihat di sini yang kiri lebih lebih prominent daripada yang kanan. Kemudian um, apa namanya itu dia tampak panjang gitu ya. Terus bedakan dengan yang normal. Kok normal tuh kan tipis, halus, kemudian discontinue, kemudian batasnya tegas dan simetris ya. Kemudian Nah, kemudian pada pasien tadi kan juga ditemukan suatu lesi yang ring enhance. Jadi lesi ring enhance itu lesi yang apabila diberikan kontras maka ada penyangatan pada tepinya. Nah, ternyata penyebab jadi ring enhancing lesion itu bukan hanya abses, ya, tapi banyak ya. Jadi kita di sini ada beberapa abbreviation sebetulnya kita bisa pakai magic figure ini. Jadi M-nya untuk metastasis. Ada ya metastasis yang multiple ring Hansen. Tapi ingat ya, jadi kita mungkin berpikir bahwa lesi metastasis itu mesti multiple. Ternyata enggak. Jadi ternyata hampir 50% dari metastasis itu berupa single lesion. Kemudian A-nya abses ya, kemudian G-nya glioblastom. Jadi glioblastom itu memang bentuknya bervariasi ya, akan tapi kita lihat yang C ini ya. Yang glioblastom yang D, kamu dilihat di sini ya, ada ring enhanced tapi tapinya enggak reguler seperti abses seperti ini, tapi dia tepinya irregular, tebal dan penebalannya itu tidak merata. Kemudian bisa juga pada infark ya, pada infark itu bisa tampak seperti itu. Kemudian D untuk demyelinating disease ya, dan bisa juga pada kasus nekrosis akibat radiasi. Jadi penyebab dari cerebral ring enhancing lesion itu banyak ya, tidak hanya satu dua saja. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan ya take home point dari presentasi saya itu bahwa tidak semua pasien dengan sebalgi itu harus dilakukan imaging ya. Jadi kalau memang klinisi itu berpendapat bahwa itu adalah sudah pemeriksaannya itu adalah suatu primer, mungkin tidak perlu um, imaging dan tidak perlu selalu harus menggunakan kontras. Imaging itu diindikasikan untuk apa? Jadi kalau ada itu tadi perubahan karakteristik dari bediknya. Dan juga ada tanda-tanda yang SNOO-P4 tadi ya. Jadi mungkin ini bisa membantu ya. Jadi kalau mungkin first time imaging, first time headache, terus kemudian baru pertama, tidak ada defisit neurologis, mungkin
nggak perlu ya neuroimaging. Tapi apabila recurrent, kemudian ada episodik ya, kemudian apa namanya itu atipikal bentuknya, apa namanya itu enggak bisa di apa namanya progresif dan presentasinya enggak atipikal, itu mesti dilakukan neuroimaging atau tidak sembuh dengan pengobatan. Karena tadi kan ada data tadi pemeriksaan dari Hul tadi bahwa ternyata dengan tanpa defisit neurologis itu ternyata banyak bisa ditemukan kelainan pada imaging, apa namanya itu findingnya, bisa stroke, bisa tumor dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada